buduk-buduk dicurhatkan gitu dah. Saya tidak menyerahkan ke BK bagian pendidikan, saya serahkan ke bagian kepribadian. Termasuk punten-punten. Siswa itu kadang memiliki kejiwaan yang aneh. Dia suka coret-coret tembok, bahkan coret-coret teman di saat tidur, kemudian jahil ke teman. Nah, dia itu mau sembuh dari penyakit seperti itu. Saya serahkan ke bagian BK kepribadian. Kemudian ada juga siswa yang bermasalah di pendidikan. Ada yang curhat, saya ngapalkan terus tapi itu bisa asup wae. Saya susah untuk menghafal. Saya sulit untuk belajar. Saya serahkan ke BK bagian pendidikan. Kemudian ada juga si anak yang ketika di sekolahnya itu bermasalah dengan pergaulannya. Introvert, hidupnya sendiri, tidak mau bergaul. Kemudian bahkan ada insecure gitu, merasa diri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman yang lainnya. Nah, ini diurus oleh BK bagian kepribadian ataupun bagian sosial, bagian sosial, bagian sosial bisa mengatasi. Nah, termasuk siswa ketika bermasalah itu adalah ketidakyakinan dengan masa depan karena melihat kondisi keadaan dirinya ketika di sekolah ataupun pesantren. Saya mau jadi apa bingung. Saya dituntut sama orang tua harus jadi polisi, sedangkan saya tidak punya keinginan untuk jadi polisi. Saya ingin jadi seorang dokter, padahal orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu diurus oleh BK bagian karir. Nah, itu konsep saya ketika menerapkan BK gitu di lembaga saya. Makanya kalau Pak mengatakan efektifnya BK itu berapa orang? Kalau saya tidak berdasarkan siswa, tapi berdasarkan orang bagian konseling itu sendiri. Nah, sehingga bisa dikondisikan dengan baik. Mau berapa ratus orang pun itu bisa terkondisikan dengan satu BK berdasarkan satu bidang dan satu permasalahan. Mungkin itu. Kalau saya tuh berbicara di lapangan ya. Ya, setuju, setuju, setuju Pak Kiai, Siap, betul. Ya, siap turun karena kan Kiai. BK itu kan bermacam-macam ternyata ya. Ada kejiwaan, ada sosialnya, ada dan lain sebagainya kan, gitu. Tapi luar biasanya pendidikan kita dulu dulu ya para kiai kita ya otomatis gitu ya bisa menanganinya hal itu. Ya. Tapi Dari jangan, sekarang lebih lagi tapi jangan gitu. salah Bapak. Saya pinter-pinter na BK tapi minta solusi mah anger ke orang deh. Berkah Eta Kiai, eta Eta mena mulai di gitu. BK, eta mulai di BK Pak Karena Kiai. kadang siswa itu pertanyaan yang nyeleneh. Ketika kami curhat ke BK, Hmm. BK mengatakan tidak ada solusi. Mungkin ketua yayasan bisa solusi. Apa pertanyaan kamu? Apa masalah kamu? Saya mau nikah, Aduh. mau belajar. Halo, Pak Akmal. Jadi dia kebelet nikah, padahal dia belum selesai ingin belajar. Nah, seperti itu. Terus ada yang dituntut untuk eh, nikah dini oleh orang tuanya. Nah, itu kadang BK juga bingung untuk menjawab. Eh, Makanya Kegerawan tuh benar kegerawan daftar. guru eh, PN itu benar-benar harus bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan jawaban-jawaban berdasarkan Fakta. pengalaman gitu. Iya. Pengalamannya Kiai berat boleh ini. boleh ini, boleh saya nanya Kiai izin nanya. Aduh. Kiai izin nanya ya. Ya, apa? Nah, untuk di kan konseling sendiri kan mohon izin Ibu, konseling sendiri kan kita sebagai konselor nih. Kita sebagai konselor itu kan pasti ada penanganan. Cara penanganannya itu kan ada yang peer to peer artinya satu individu ke satu individu artinya saya sama satu orang itu kan. Ada juga kan konseling yang konseling kelompok bukan individu. Artinya Ya. kan kita misal udah 5 orang, 10 orang, kita langsung berhadapan langsung dengan mereka. Itu di Kiai bagaimana itu? Apakah seperti itu apa hanya sebatas individu saja? Kan ada konseling itu ada individu, kemudian ada konseling Kelompok kelompok gitu ya. kan. Nah, itu kan ada juga ada konseling keluarga juga itu. Itu gimana Kiai? Kita sharing. Kalau kita sih setiap hari bahkan setiap jam itu permasalahan selalu ada, apalagi santri ya. Nah, kita kumpulkan dulu masalah santri atau masalah siswa yang sama. Kamu konon ngahulang wae, kamu kenapa? Diam terus. Saya diputusin pacar. Kamu kenapa?
nggak mau belajar. Saya diputusin pacar juga. Saya patah semangat. Akhirnya kita dapat anak itu dua yang punya masalah yang sama. Oke, kita kumpulin. Kemudian berikutnya ada permasalahan yang baru lagi. Kamu kenapa tidak ngaji? Atau kamu kenapa tidak sekolah? Saya banyak pikiran, saya banyak tugas, saya banyak dan lain sebagainya. Dan ada beberapa siswa yang seperti itu dengan jawaban yang sama. Artinya, ketika kita menghadapi situasional seperti itu, kita sebagai konselor harus bisa bijaksana untuk bisa menanggapi klien itu berdasarkan masalah yang sama. Itu dikumpulkan, mana budak anu sarua masalahnya, dikumpulkan pada waktu itu. Nah, untuk masalah berikutnya, kumpulin lagi dengan masalah yang sama di waktu berikutnya. Kita tidak mengumpulkan siswa yang bermasalah dengan permasalahan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Itu mereka tidak akan dapat solusi. Karena yang mereka inginkan adalah jawaban atau solusi di permasalahan yang sama dengan teman-temannya. Kalaulah kita ngahijikeun barudak anu masalah berbeda-beda, kurang diberi solusi nu sarua, moal narima. Coba Akang coba. Kang Wapa dan Kang Irawan aya masalah teh pasti beda. Kang Irawan mah punten Bu Dokter ya, punten biar tidak terlalu tegang. Pak Irawan masalahna hoyong nambi istri ya. Amin gitu. Pak Wapa, lain balikin atau Pak Wapa yang ngambil mah. nah Pak Wapa hoyong nambi murang kali. Nah, saya tidak akan mengumpulkan Pak Irawan dan Pak Wapa dalam waktu yang sama. Saya akan ngobrol saya ngobrol satu-satu dulu. Oke, Pak Irawan, sini ngobrol dengan Pak Irawan. Pak Irawan, kalau mau istri lagi, syaratnya ada 4. harus jadi kiai, harus jadi jutawan, harus jadi pejabat. Nah itu mungkin. Nah kemudian udah gitu, kamu kiai bukan? Oh bukan, saya mahasiswa. Jutawan bukan. Terus pejabat bukan. Oh berarti kalau begitu jangan dulu nambah. Karena syaratnya harus 3 itu dulu. Pak Irawan ya, sabar. Kalau mau nambah harus berusaha jadi jutawan, harus jadi pejabat, harus jadi jutawan. Pinter nggak bohong. Pinter nggak bohong. Dan wartawan. Nah, iya. Cocok lah sama Kiai Agus ya, apa ya yang Kiai Agus tahu ya. Nah setelah itu Pak Irawan akan mengatakan, oh berarti saya harus sabar karena saya tidak memenuhi 3 syarat itu untuk menambah istri. Nah itu berarti solusinya dari saya sebagai konselor. Udah pulang silakan Pak Irawan, sabar ya. Berusaha menjadi jutawan, pejabat ataupun kiai. Itu solusinya. Kemudian dipanggil lah Pak Wapa, permasalahannya ingin tambah anak Pak BK. Kita kawin Istri baru gitu ya. Saya tidak akan memberikan solusi seperti apa yang disampaikan ke Pak Irawan. Saya akan memberikan solusi sesuai dengan masalah Bapak. Oh, kalau mau nambah anak harus terus rajin. Harus terus rajin berusaha. Gitu. Tiap malam Jumat ditingkatkan. Ya seperti itulah. Jadi, jangan sampai menyatukan klien dengan masalah yang berbeda-beda dengan waktu yang sama. Itu harus dibedakan. Setuju. Dan harus bergilir gitu. Makanya saya Pak Wapa, Pak Irawan, upami percanten abdi kantos dari jam 7 sampai jam 4 hanya menerima nguruskan masalah-masalah siswa gitu. Ya yang tidak bisa diatasi oleh BK bidang kepribadian, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang karir. Akhirnya saya yang menyelesaikan satu persatu. Nah itu dari jam 7 sampai ke jam 4 ngurus masalah budak batur. Olahraganya pakai. Tapi itu indah. Itulah yang stopping di situ. Kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar, diamalkan dan dijalankan kita dapat pahala. Dari amalkan, kita mah
Tesawios gitu. Yang penting kita bisa memberikan solusi dan memberikan ketenangan gitu aja. Sehingga mereka punya jalan keluar. Gini. Nah, gitu. Syukur-syukur bisa ngubaran gitu. Yang sulit itu sebetulnya yang punya penyakit jiwa, Pak. Yang punya penyakit jiwa tanpa disadari seperti apa? Kleptomania, kemudian pedofilia. Nah, itu sulit itu. Itu harus bukan hanya melibatkan konseling, tapi harus melibatkan psikiater juga yang kayak gitu. Mungkin itu ya. Punten Bu Dokter ya. Itu hanya Betul, luar biasa lapangan. Pak Kiai ini ya. Betul sekali. Prinsip-prinsipnya ya, apa konsep-konsepnya yang diutamakan tadi eh, pesantren, tapi luar biasa ya. Berarti Bapak sudah lebih masuk kepada tataran implementasi konsep bimbingan yang sesungguhnya itu saya rasa ya, gitu. Betul tadi dalam teori tadi bimbingan dan konseling ada permasalahan-permasalahan di mana ada peer guidance namanya ya, konseling teman sebaya, yaitu dengan cara apa mengelompokkan individu yang memiliki kasus atau permasalahan yang sama untuk saling mencari jalan keluar ya Pak ya gitu. Kamu kenapa masalahnya? Ya sok kaberangan wae nu hiji ke sarua kaberangan wae sarua tukang kaberangan wae kumpulkeun. Sugan silih silih hudangkeun ya Pak. Isuk-isuk teh gitu pagi-pagi teh sok silih narelepon sok kamu bangunin si A bangunin si B bangunin si C karena masalahnya sama ya gitu. Karena memang dalam konseling ya kita bisa ada satu teknik peer guidance ya atau peer counseling, bimbingan kelompok dengan mencari permasalahan, mencari solusi atas permasalahan yang sama yang dimiliki oleh individu. Kembali kepada saya tadi ingin sedikit menambahkan ya, ada ralat sedikit ralat. Betul, kalau kita secara normatif ya, artinya mungkin berapa kapasitas maksimal atau minimal jumlah bimbingan per setiap guru atau layanan ya konsultasi setiap guru ya walaupun kita bukan calon guru BK ya gitu. Tapi karena tadi ada yang menanyakan sampai ke hal yang operasional eh, pelayanan tentang pelayanan, maka di sini saya ingin meluruskan tadi kalau secara undang-undang di Permen yang lama memang 150 satu guru itu 150 siswa. Di Permen yang lama memang satu guru itu 150 siswa. Eh, Lalu belum lama ini tapi muncul lagi. Halo, halo, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Belum, Bu. belum lama ini muncul Permendikbudristek ya nomor 25 tahun 2024 per tanggal 4 Juli kemarin belum lama ini ya baru per semester ini nih berarti per tanggal 4 Juli kemarin muncul aturan baru dalam Permendikbud yang baru bahwa hari ini tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah siswa ya, tapi jumlah rombel. Jadi bukan 150 siswa lagi, tapi 5 rombel. Tapi kalau kita rata-ratakan ya sebetulnya ya nggak jauh beda ya. Rata-rata di kita kan satu rombel ya kurang lebih 30 siswa atau kalau kelas gemuk 40 lah ya. 40. Kalau 30 kali 5 rombel ya berarti 150 kan gitu ya. Tetap aja sama. Cuman kan nyatanya di kita kan rombelnya nggak semuanya 30, kadang ada yang 40, bahkan kelas gemuk bahkan ada 41, 40, 41 dan seterusnya lah gitu. Jadi bisa tidak mutlak 150 gitu. Artinya ya sesuai dengan 5 rombel yang ada di sekolah itu. Nah, kemudian tadi menarik ya. Menarik kalau kita bicara tentang hari ini sebetulnya banyak menyinggung tentang sejarah pergerakan bimbingan dan konseling ya. Mulai dari sejarah bagaimana bimbingan dan konseling itu muncul atau bermula sampai kepada setting pendidikan kan gitu ya. Sehingga tadi muncul kenapa ada istilah perubahan dari termasuk ada perubahan istilah dari penyuluh kepada konseling dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit menambahkan barangkali ya karena chapter yang hari ini dibahas juga berkaitan dengan banyak banyak tentang sejarah. Jadi awalnya memang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling itu berawal dari Amerika. Suhunya itu di Amerika, Pak.
sebelum jadi suhunya BK ini di Amerika. Maka wajar di Amerika itu konselor itu ya, guru BK itu lebih populer daripada psikolog. Kalau di kita di Indonesia itu psikolog kayaknya lebih populer daripada guru BK ya gitu. Padahal asal muasalnya itu berasal dari konseling, bukan psikolog, konseling Pak gitu. Awalnya itu gitu. Nah, dan awalnya memang kenapa konseling itu muncul, kenapa konseling itu dibutuhkan? Nah, tadi berawal dari tadi Perang Dunia Kedua, ketika terjadi Perang Dunia Kedua itu terjadi kekacauan kan? Terjadi kekacauan sosial, ekonomi, kondisi sosial ekonomi, maka terjadi perubahan struktur sosial ekonomi termasuk kepada eh, apa namanya generasi-generasi muda, lulusan-lulusan yang fresh graduate gitu ya, akhirnya sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Maka arahnya tadi betul awalnya ini lebih kepada vokasional ya kan gitu. Bimbingan ini arahnya lebih kepada vokasional, proses bantuan yang diberikan kepada individu gitu ya ketika terjadi suasana yang krisis, suasana chaos gitu ya. Proses bantuan yang diberikan oleh individu ya, yang dikhususkan untuk membantu individu untuk memiliki orientasi karir ya, tadi vocational guidance tadi. Nah, terus kemudian yang seiring fokusnya kepada orientasi karir dan yang kedua adalah kepada tadi apa? Kondisi krisis. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, ternyata bukan hanya perihal karir aja, tapi juga ada permasalahan pribadi, sosial, dan akademik, mengarah kepada sosial, pribadi, dan akademik, dan kemudian tidak hanya kepada hal-hal yang krisis. Tapi juga hari ini ranah konseling, ranah bimbingan itu tidak hanya hal-hal yang krisis, tapi upaya preventif bahkan. Supaya hal krisis ini jangan sampai terjadi, artinya perlu ada upaya preventif, pencegahan. Kalau sudah krisis ini terjadi, artinya memang hanya upaya kuratif yang bisa dilakukan kan gitu. Nah, arah bimbingan hari ini tidak lagi bicara kita hanya eh, menangani kondisi yang krisis atau dalam artian kuratif ya, tapi justru kalau bisa preventif bahkan development gitu, pengembangan tadi, mengembangkan sehingga orientasinya bukan lagi kebutuhan-kebutuhan terhadap pemecahan masalah, tapi bagaimana penyaluran-penyaluran karir, minat, bakat akan supaya lebih berkembang secara potensi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Itu barangkali, mangga dilanjut. Atur nuhun, Ibu Dokter. Ya. Yang lain, Mangga kalau yang masih ada menanggapi yang lain, atau izin Ibu, saya mau menanyakan. boleh mangga Pak. Eh, Kan ada tadi yang sudah disampaikan Ki Nanang, Ibu juga. Untuk kita kan, kalau ada misal ada beberapa orang yang permasalahannya persis sama, gitu kan. Kita kan bisa melakukan itu kan bimbingannya bimbingan kelompok ya, artinya kan bukan hanya individu tapi kelompok. Nah, itu bisa kita terapkan hanya untuk anak-anak sekolah saja atau yang dewasa, seperti tadi kan kita kan diskusi sama Kiai Nanang, Pak Wapa gitu kan. Pak Wapa pengen punya anak nih, terus yang lain punya anak, pengen punya anak. Nah, itu kan permasalahannya sama gitu kan, jadi permasalahan misalkan anak konsultasinya ke satu orang. Nah, itu bisa dilakukan tidak itu antara misal anak-anak, kalau anak-anak sekolah kan mereka misal sama nih ya, kita bisa selaku ini kan artinya kan bukan, dia masih di bawah kita kan, kita sebagai konselor bisa misal 5 orang langsung kita berikan pembinaan, memberikan solusi. Nah, kalau untuk orang dewasa apalagi sudah berkeluarga itu kan itu bisa diterapkan juga Kak untuk kelompok. Sementara kan kalau Bisa. permasalahan, walaupun Mm-mm. permasalahannya sama gitu kan, ini Ya. gue punya anak ini atau permasalahannya Mm-mm. apa, permasalahannya atau apa, sama-sama nih permasalahannya sama. Mm-mm. Ini kalau dilakukan misal misal kumpulin 5 orang nih,
yang tadi bermasalah keluarganya tapi sama. Nah, itu bisa diterapkan atau kan ada rasa canggung sendiri itu. Apakah harus kalau dewasa itu kan, apalagi di atas kita itu harus sendiri-sendiri tetap individu walaupun permasalahannya sama gitu. Gitu, Bu. Ya, sebetulnya bisa Pak dilakukan ini untuk artinya di semua aspek atau jenjang kehidupan ya Pak ya. Bimbingan itu baik di setting sekolah maupun luar sekolah gitu ya, di setting masyarakat sama. Selama memang individu itu tadi ada kan dalam melaksanakan bimbingan juga harus ada apa namanya asas sukarela tadi yang ada di chapter termasuk tadi ya, ada asas kesukarelaan. Manakala mereka memang secara sukarela, oke, mereka bersedia untuk saling mencari solusi bersama, boleh digabungkan, tapi mungkin selama mereka atau kalau ada satu dua orang mungkin belum siap gitu ya, kadang-kadang kan tidak siap atau apa lebih ingin secara pribadi, ya kita upayakan untuk ditangani secara pribadi gitu Pak. Jadi itu bisa fleksibel menyesuaikan dengan kesiapan, kembali lagi kesiapan individunya itu sendiri Pak, barangkali itu ya. Enggak. Terima kasih. Siap Ibu, atur nuhun. Mangga yang lain. Pak. Kalau sudah nggak Nah, ada iya. ya nggak apa-apa ditutup aja barangkali. Siap. Nah, nggak ada ya teman-teman ya. Mungkin udah ini udah oke dari Kiai Nanang, sudah oke, sangat luar biasa dengan langsung di lapangannya implementasi yang luar biasa, kemudian Pak Wapa dengan yang inilah semua teman-teman penjelasan dari Bu Dr. Teti, Bu Dr. Ulfa yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi motivasi kita gitu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Intinya kan yang di sekolah kan konseling kita, karena kan kita mayoritas dari kita itu guru gitu kan. Bahkan saya juga menerapkan itu juga, karena kan kalau di kebencanaan itu jadi walaupun di bencana itu kan ada yang namanya trauma healing, penanganan konseling Masuk mereka ya. itu. Nah, itu lebih dahsyat lagi ketika apa lihat kejadian bencana ataupun ada gempa Roma, iya. bumi, mereka itu ada korban jiwa keluarganya, ini kan itu butuh trauma healing yang luar biasa, butuh konselor gitu kan. Yang mudah-mudahan apapun profesi kita, baik guru ataupun yang lainnya bisa apa ya permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu bisa diselesaikan dengan kita Amin, sebagai amin, ya. konselor, dengan tadi cara-caranya bisa langsung di lapangan Kiai Nanang itu kan luar biasa. Mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan atas nama Irawan dan Kiai Nanang, walaupun ya seperti inilah kita, ya alhamdulillah hari ini ilmunya sangat luar biasa dari teman-teman, dari Bu Dr. Teti, Bu Dr. Ulfa, sangat luar biasa, terima kasih. Kita aplaus buat kita semua, teman-teman, aplaus buat kita semua. Terima kasih, Allah, terima kasih. alhamdulillah, terima kasih Ibu, ditutup aja Ibu. Ya, Oke, ditutup aja dengan mengucapkan aparatur majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu dengan MK selanjutnya. Sehat selalu, sukses, berkah buat kita semua. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu boga jum mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anu ngagaduhan jum. Untuk kelompok 1 ya. Foto. Jangan Hafi, lupa foto. tugasnya diunggah di Google Drive ya. Foto Pak Kahfi, foto. Sudah? Di foto Ustaz. Udah Ustaz. Ustaz Kahfi udah. Ya, terima Ada kasih. yang nangis itu siapa? Oh, Di kelompok 1 hatur dan nuhun Ibu, hatur nuhun jangan semuanya. lupa yang lainnya untuk mengunggah terima juga. kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penyuluhnya diambil sama KUA sekarang mah ya. Pak Arif. Dia jadi BK dari itu. Mau digituin tadi itu. Win-win. Nanti pertemuan selanjutnya itu mah masih Kalau banyak kawin baru bahasan.
Sengaja saya nggak bicara dulu, nanti bahasannya banyak tuh tentang Wah, penyuluhan. siap nih. Wah, seru nih. Seru nih, literasinya seru nih. Ya Isul juga belum turun itu. Saya kan Belum dia. rumah sakit macam-macam itu penyakit. Pecah telur ya. 1 MK sudah beres. Kesurupannya. Tenang, Ada yang tenang nangis namanya. ya? Siapa? Bang nu hiji geus maju nu opat kadek katinggalin. Udah opat ketinggalan. Heeh. Tenang ya Keneh Pak Hari, ge hijau Pak Kaki. selalu nu penting mah jalan. Mantap. Jalan-jalan yang penting banyak, bener. Nang udah pada bubar kamarana. Ini WD abdi keluar, WD abdi nojo nyupiran milarian wahana Ayo, tanda. mohon lah. Ayo, sadayana on. Sarehat sadayananya. Ayo. Siap, siap. Turun, Sadayana. Assalamualaikum. Hon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres. In lab. Berarti besoknya Abi, aduh. Tapi kami offline kapan deh ya tak? Kira jadwal offline. Tapi